Hari ini kita akan membahas sebuah serial yang baru aja kelar nih, baru aja selesai episode terakhirnya. Judulnya adalah Kitab Kencan yang bisa kita tonton di video.com. Kitab Kencan itu menyadarkan kita akan banyak hal asik. Maksudnya apa ya, hal-hal yang terjadi di serial Kitab Kencan itu sebenarnya hal-hal yang terjadi di sekitar kita, bahkan kita sendiri pun ngalamin gitu. Kehidupan yang penuh konten, apalagi sebagai seorang konten kreator, terus kehidupan mencari cinta, kehidupan menemukan cinta, kehidupan putus cinta, semua ada di Kitab Kencan ini. Kitab Kencan ini. Jadi sampai bahkan saya bertanya-tanya sih, dari episode 1 sampai episode 10 tuh saya akhirnya bertanya-tanya, apakah kita membutuhkan Kitab Kencan dalam suatu hubungan percintaan? Nah gitu. Jadi di sini tuh dibahasnya kira-kira begitulah Mas. Itu nanya jawabannya apa? Ya, tolong jawabin dong, apakah kita butuh? Kok saya nanya? Masa saya jawab sendiri? Oke, daripada saya jawab pertanyaan yang cukup mematikan itu, mendingan saya bahas mengenai serialnya aja deh ya. Nah, oke, serial dari serial Kitab Kencan ini dari episode pertama sampai 10 ini, kalian nih akan mendapatkan episode demi episode dengan bahasan yang sangat-sangat bermutu dan bervariasi nih. Karena dari episode 1 sampai episode 10 ini mempunyai permasalahan yang berbeda-beda ya. Nah, jadi ini kalian nih kalau kalian tonton, kalian akan merasakan dan kalian akan melihat nih permasalahan-permasalahan yang dibahas ini ternyata ini mungkin sering dialamin kali ya. Pasti sih, pasti bukannya sering, pasti dialamin sih kayaknya. Yang Mbak Ami alami apa? Eh, Apakah mempunyai cowok yang Pernah anak sih. mami Hmm, atau mempunyai atau Mbak Ami yang posesif Kalau posesif enggak? enggak Saya ya? tidak posesif orangnya. Atau ini yang agak ini juga apa melakukan kekerasan dalam hubungan yang kesannya Wow. awalnya itu wah ini heroes banget nih tapi ternyata itu Oh iya, lucu kecenderungan tuh. ya. Enggak, tapi enggak pernah ngalamin sih. Cuman emang di situ ada salah satu episode di mana menceritakan kayak gitu sih. Jadi awalnya tuh kayak seorang yang muncul di saat lo lagi patah hati, di saat lo lagi mencari cinta gitu. Terus tiba-tiba ada seseorang yang muncul seakan-akan hero gitu kan, tapi ternyata dia melakukan kekerasan ya. Nah kayak gitu tuh. Nah jadi ini sebenarnya banyak nih, banyak sekali yang dibahas nih dalam arti dari yang keseharian bahkan di rumah tangga pun nih Iya, saya iya, untuk iya, yang iya, udah iya. berumah tangga pun ini dibahas nih mengenai keuangan, mengenai kejujuran, mengenai permasalahan, terus belum lagi mengenai ini nih menarik nih, open relationship. Iya, menarik. Langsung ketawa, Itu menarik. Itu menarik memang. langsung ketawa dia. Itu menarik memang. Kenapa, Kenapa kenapa, menarik? kenapa, kenapa menarik? Saya cuman clickbait. Dia ternyata ngeklik ya udah. Kenapa menarik? Ya udah menarik aja. Kenapa harusnya gini? Kenapa menarik? Kalian harus Iya, nonton. saya belum selesai. Ya udah nonton aja. Open relationship itu apa? Mungkin ada yang nggak tahu open relationship itu apa. Open itu buka, relationship itu relationship ya. Jadi open relationship itu hubungan yang terbuka. Nah, nanti Iya, kalian jadi kalian bingung, kalian nonton aja di video.com di Kitab iya, iya, Kencan iya. ya. Jadi gitu. Ah, Jadi di Kitab Kencan ini kan ada tuh dua tiga lima karakter ya. Lima karakter, enam karakter utama ya. Dia bertiga dengan teman-temannya, lalu ada cowok juga bertiga ya. ada Ada Tamtam, Tamtam, ada Bima, ada Niko, terus ada lagi satu lagi Hermawan. Hermawan, ada tujuh Hermawan, kali gitu. ya ada tujuh ya. Nah masing-masing itu mempunyai apa ya? Mempunyai karakter yang sebenarnya mewakili dari karakter-karakter yang ada di sekitar kita sih kalau menurut aku sih gitu. Tamtam dan Ran itu yang sudah menikah, Bima Bima itu belum menikah dan sedang mencari pacar. Gia yang baru putus cinta dari Niko setelah 11 tahun, 11 tahun pacaran. Terus 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 udah gitu ada lagi Karin dan Hermawan yang Karin ini adalah belum menikah dan belum punya pacar, nggak bisa dibilang, ya itulah Karin itu adalah seseorang yang menganut paham open relationship itu gitu. Jadi dia tidak punya pacar tapi dia bersama banyak lelaki aja sih. Nah itu kan sebenarnya hal-hal yang ada di sekitar kita, bahkan di diri kita sendiri nggak sih? Kita selalu ke bawahnya kita. Ini bahaya nih, Selalu nih. ini bahaya nih, Maksud saya selalu bawahnya kita. Kemarin ya pas lagi bahas itu ngomongnya kita lagi. Ini bener-bener ya, Mbak. ini bahaya nih, Kita aduh, lu kali. aduh bahaya nih, asli bahaya. Ya lanjutkan Pak.
Ya udah, overall deh, overall untuk Kitab Kencan. Overall untuk Kitab Kencan ya sebenarnya di apa ya, merupakan salah satu series yang ringan tapi padat isinya gitu. Jadi sebenarnya series yang lu nggak perlu harus mikir gitu banyak-banyak di tiap episodenya. Cuman isinya tuh padat, menceritakan banyak hal lah yang sering terjadi sama kita gitu sih. Jadi sangat patut buat ditonton, buat ini loh, buat apa sih, hiburan, terus yang rileks, terus sambil nonton ini sih oke sih gitu, Kita Kencan gitu. Udah gitu kan gemes lihat Gia dan pencarian pencarian lelakinya gitu kan. Terus sampai akhirnya dia bertemu dengan siapa, itu kan ada semua tuh proses dari dia mulai luka, healing, sampai dia bisa dealing dengan semua perasaan dan lelaki-laki yang hadir di hidup dia nih diceritakan dari episode 1 sampai episode 10. Nah, jadi udah dengar panjang lebar, jadi saya nggak usah ngomong lagi ya. Oke, nah tapi nih yang saya ingin ngomongin adalah kalian nih langsung aja nih nonton nih. Nah kebetulan ini kan sudah tamat nih, baru aja selesai nih. Jadi kalian nih bisa langsung binge watch ya, Ya, ya. langsung maraton. Langsung maraton nonton dari episode 1 sampai episode 10. Jangan lupa subscribe dulu video.com-nya, tinggal nonton aja sih. Jangan lupa berlangganan, Oh bukan ya, hanya subscribe, ya, berlangganan karena di sana juga banyak seri-seri baru nih. Nah, kalian langsung aja nih Kitab Kencan di video.com ini hanya 10 episode loh, dan itu kalian pasti akan tidak berasa lah. Tidak berasa karena kalian akan nonton satu habis, dua tiga empat, karena itu uh, nggak seperti sinetron lah, jujur. Nggak seperti sinetron karena bagus loh, tema-temanya. iya. Tema-temanya tema-tema ringan ya, bukan yang Hmm. berat-berat sih. Sebenarnya temanya berat tapi dikemas dengan ringan. Oh iya sih, Sebenarnya itu betul sih. betul ya, betul betul betul. Temanya berat tapi ya betul betul. Kayak Upin Ipin, betul betul betul. Gimana? Ya gitu lah teman-teman, kira-kira gue jadi speechless ya. Gara-gara open relationship langsung speechless Ya, ya, dia. ya, oke 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 oke. Oke oke. Jadi jangan lupa tonton ya teman-teman, maraton dari episode 1 sampai episode 10 sudah tayang. Nggak lama-lama kok tiap episodenya, kan sekitar 40 menitan ya, 40 menitan. Oke, kalau gitu. Tunggu satu lagi, saya mau nanya nih sama sebelum kita tutup nih ya, saya mau nanya nih sama Bapak ya. Kira-kira kalau kita milih krit pasangan itu berdasarkan kriteria atau perasaan? Kalau Bapak nggak bisa jawab, nanti teman-teman jawab di kolom komen aja. Berdasarkan kriteria atau perasaan, itu istilahnya berdasarkan logika atau perasaan. Oke, kalau gitu kita tunggu jawaban kalian di Ya, kolom. jawab di kolom komen. Nanti komen di mana juga terserah deh, pokoknya jawab aja di situ. Kita kita diskusi di situ. Apakah gimana cara mencari kriteria mencari pasangan berdasarkan kriteria atau perasaan? Berdasarkan logika atau perasaan, seperti itu ya. Oke, kalau gitu saya rasa sekian dulu nih untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk menonton episode selanjutnya. See you.